Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya baca bagi kita keseluruhan, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi topik bagi kita, lihat rajamu datang kepadamu. Saudaraku, akhir-akhir ini ada banyak perdebatan di media sosial tentang siapa Yesus. Sebagai kaum awam mungkin juga menimbulkan tanda tanya dan bisa menimbulkan keraguan tentang keberadaan Yesus, bahwa Yesus itulah sebagai Mesias, sebagai Raja. Karena mungkin mereka yang memperdebatkan kebenaran itu lewat nalar, lewat pikiran, bukan iman dan bukan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena itu saudaraku, lebih baik kita bertanya, apa kata Alkitab tentang Yesus itu? Firman hari ini diberitakan bagaimana Yesus dielu-elukan dan banyak orang yang mengikuti Yesus. Pertama, saudaraku, Yesus dialah penggenapan. Yesus dialah penggenapan nubuatan perjanjian lama. Kedatangan Yesus bukan untuk memerangi Romawi, tetapi untuk membawa damai. Yesus datang tidak bawa senjata, tetapi membawa kasih. Yesus tidak memakai kuda perang, tetapi Yesus naik keledai. Ia tidak seperti harapan orang-orang Israel bahwa Yesus itu sebagai Mesias politik yang membebaskan dari jajahan orang Romawi. Inilah yang diluruskan oleh Yesus. Benar ia Mesias, benar ia Raja untuk membebaskan manusia dari jajahan dosa dan kuasa iblis. Ia datang penuh dengan kesederhanaan yang penuh makna bagi orang-orang lemah, penuh makna bagi orang-orang yang miskin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, penggenapan inilah jadi jaminan bagi kita bahwa penyertaan Tuhan tidak akan berhenti, karena ia Raja yang selalu menguasai kehidupan kita. Keledai jadi simbol kerendahan hati, simbol kelemah lembutan. Artinya keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus tidak dicapai melalui kuasa kekerasan, tidak dicapai melalui perang, tetapi dengan memberi diri menjadi kurban pendamaian itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah rombongan Yesus mereka sampai di Yerusalem,
Secara spontan orang banyak menyambut, menghamparkan pakaian mereka dan ranting-ranting pohon. Dalam Injil yang lain dikatakan daun palem, bagi menyambut panglima perang yang pulang dari peperangan membawa kemenangan. Dan memang benar, Yesus adalah panglima perang yang menaklukkan kuasa iblis dan dosa itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari firman hari ini kita melihat gaya kepemimpinan Yesus itu berbeda dari banyak gaya kepemimpinan yang lain. Bahwa gaya kepemimpinan Yesus itu jadi teladan bagi kita. Kenapa? Yang pertama, dari firman Tuhan tadi dikatakan Yesus menaiki keledai. Artinya bahwa Yesus tidak memakai kekuatan tetapi memakai kerendahan hati. Kita kerap kali melihat, menyaksikan kalau orang sudah berada pada posisi kursi kerajaannya, memiliki kuasa, ia akan cenderung arogan, otoriter kepada bawahannya, kepada pembantunya, kepada anggotanya. Padahal justru yang diminati banyak orang sekarang seperti Yesus. Pemimpin yang rendah hati, yang lemah lembut, yang ramah, yang sederhana. Pemimpin yang mau rendah hati akan mau berburu mutu, berburu kualitas. Dan itulah kunci keberhasilan dalam kepemimpinan. Yang kedua, dari kepemimpinan Yesus kita meneladani bahwa mau berkorban. Yesus menjadi tebusan dosa bagi banyak orang. Dia mau berkorban bagi kita. Dia mengorbankan dirinya untuk kehidupan kita, mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Lalu timbul pertanyaan, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita menyambut Raja itu? Menyambut Raja yang datang itu, Yesus itu. Cara kita menyambut Raja itu yang pertama, jadilah taat, jadilah setia. Dalam firman Tuhan dalam perikop tadi yang saya bacakan, sebelum mereka pergi ke Yerusalem, Yesus menugaskan muridnya dalam ayat 2 sampai ayat 3. Menugaskan muridnya untuk mengambil seekor keledai. Dan apa yang dikatakan Yesus itu tepat seperti apa yang mereka temukan, dan mereka melaksanakan itu. Keledainya ada, dan yang empunya pun memberikan keledai itu. Dia memberikan miliknya, ia mau memberikan haknya karena dibutuhkan oleh Tuhan. Mewujudkan rencana Tuhan, ia tidak banyak protes karena Tuhan memerlukan. Yang kedua, bersedia atau mempersiapkan untuk keperluan Tuhan. Mau bersedia, mau mempersiapkan untuk keperluan Tuhan. Orang yang sudah merasakan kebersamaan dengan Tuhan, orang yang sudah merasakan berkat Tuhan, ia mau memberikan apa yang ia miliki untuk Tuhan. Berkat Tuhan, talenta yang dia punya, harta yang dia punya, waktu yang dia punya, dia akan berikan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, seandainya Tuhan meminta sesuatu kepadamu, seandainya Tuhan meminta sesuatu kepadamu melalui hamba-hambanya, melalui pelayannya, Tuhan memerlukannya, bagaimana respon kita? Apakah kita menolak atau apakah kita memberi? Bukankah suatu kehormatan, saudaraku, bukankah suatu kehormatan bagimu kalau Tuhan memakai saudara, memakai kekayaanmu, memakai talentamu, memakai kebolehanmu, memakai waktumu, suaramu, jadi alat Tuhan untuk mewujudkan karya Tuhan di dunia ini? Yang sering mungkin terjadi, kalau Tuhan minta, kita hanya melihat dari segi kerugian kita saja. Lalu kita mencari berbagai macam alasan, membenarkan diri kita untuk tidak mau memberi, padahal kita mempunyai, dan apa yang kita punya itu adalah dari Tuhan sendiri. Parahnya, kita mau mempengaruhi orang lain untuk tidak ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu. Atau waktu kita sudah terbuang banyak, kekuatan kita sudah habis untuk kesenangan dunia, sehingga yang kita berikan kepada Tuhan
adalah sisa-sisa waktu kita, sisa kekuatan kita, sisa harta kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, masihkah segala pekerjaan kita untuk Tuhan atau sudah lebih banyak untuk dunia ini? Bukankah Ia sanggup memberikan kepadamu berlipat kali ganda? Memberikan kepada kita berlipat kali ganda, dan itu pasti karena apa? Karena Dialah Raja yang menguasai kehidupan kita. Dialah yang punya kehidupan kita. Tetapi kenapa masih banyak orang yang ragu-ragu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Masih banyak orang yang ragu-ragu untuk tidak tulus kepada Tuhan. Kita lihat dari perikop tadi, dengan tulus murid-murid melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus, dan pemilik keledai itu memberikan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Ada kemauan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara kita menyambut Raja yang datang itu? Bersedia atau mau memuji Raja itu, memuji Tuhan kita. Sebagaimana orang banyak menyambut Yesus, hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan Sang Raja telah datang ke dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita sambut dengan puji-pujian. Kita diingatkan, sambut Yesus dalam seruan Hosana bagi Tuhan, Hosana bagi Raja yang datang, Hosana bagi Tuhan. Karena Dialah pengharapan kita, yang mampu melepaskan kita dari penderitaan, mampu menyelamatkan kita, mampu melepaskan kita dari dunia ini, termasuk segala persoalan tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Keyakinan kita bahwa kita tidak mengalami sendirian penderitaan itu, tapi ada Yesus yang ikut serta melepaskan kita, melepaskan penderitaan itu dalam kehidupan kita, bahkan menyelamatkan kita. Dan karena Dia adalah Raja yang menguasai kehidupan kita, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, dan Dia yang berdaulat atas kehidupan manusia, Dia pasti akan memberikan kekuatan dan juga penyertaan bagi kita. Maka saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari sambut dengan sukacita dan dalam pengharapan, bukan dengan keputusasaan, apalagi dengan kemarahan, apalagi dengan kesombongan. Tetapi sambut Yesus, sambut Raja kita, sambut Dia dalam kebenaran, dan mau melakukan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Sambut Dia dalam kebenaran yang kita dengar dan perkatakan, sehingga kita kuat dan bertahan, dan kita mau memuji, memuliakan Sang Raja itu. Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin.